Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, khususnya petani porang, pecinta porang, dan komunitas porang, atau yang semua yang bergerak di bidang porang, bergerak di bidang porang, golek rezeki kau porang lewat porang sarananya. Saya doakan semoga jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya bahagia, dan pokoknya bahagia. Dulurku sebangsa setanah air, liku di dunia porang yang selama ini mungkin jenengan semuanya pernah mengalami atau pasang surutnya atau grafik yang tidak stabil di terutama harga porang yang mungkin jenengan yang baru mengenal non sewu, yang baru mengenal atau dunia porang ketika booming tahun 2019 2020 dan ikut tergiur, ikut tanam atau mencoba tanam atau rubuh-rubuh gedang, melok-melok tanam atau ikut tren, bahasanya ikut tren gitu. Tapi alhasil 1920 itu harganya luar biasa, dari 8.000 sampai 15.000 waktu itu. Terus di sini seolah-olah ada seolah-olah pengiringan bahwasanya porang dibikin viral. Tapi sebenarnya itu enggak seperti itu. Memang waktu itu harganya bagus. Setelah tahun 19 itu sebenarnya kan sudah corona toh, sudah corona. Tapi coronanya cek ning tingkat nduran kono atau tingkat angkasa. Tahun 2020 mulai ada penyekatan-penyekatan atau mulai tren corona. Tren corona masih berjalan karena bertani itu termasuk tidak berhubungan dengan kalayak ramai atau banyak masa seperti itu, karena lebih banyak di alam toh, lebih banyak di alam. Akhirnya pada tanam. Jadi tahun 20 harganya pun terutama harga bibit melambung. Yang biasanya cuma 25.000 harga kata bisa gapai waktu itu 400.000. Bahkan kalau sistem online sama ongkirnya itu sampai Papua itu sampai ke 500 lebih, karena ongkirnya juga 100 lebih kan. Kalau wilayah Sumatera itu biasanya ongkirnya di atas 60.000. Kalau Kalimantan biasanya di atas 70.000. Bahkan saya pernah juga kirim ke Halmahera Utara, itu sudah dekat Filipina, itu ongkirnya lumayan, itu ongkirnya sekitar 170-an, hampir sama dengan kirim ke Sorong ataupun Merauke. Kalau Sorong Merauke 1 kilo itu 100 piro, 180 atau 190. Jadi berat juga di ongkir. Tapi waktu itu banyak yang antusias ingin mencoba tanam porang. Tapi bagaimana dulur-dulur setelah ikut tanam porang? Ternyata di tahun 2021 harga porang anjlok di titik nadir terendah sampai 1.500 sampai 1.800 titik terendah. Bahkan harga tertinggi cuma 2.200. Nah itulah. Itu karena apa? Karena satu, memang efek corona baru mengimbas di dunia perporangan itu ketika tahun setahun setelah itu. Jadi tahun 21, 22, 23, selama 3 tahun ini kena imbas karena waktu itu banyak regulasi termasuk GACC, termasuk
perbaikan aturan ekspor impor waktu itu, dan banyak orang itu menumpuk di gudang-gudang nggak bisa ekspor. Memang ada yang masih bisa ekspor tapi nggak loss gitu. Banyak aturan karena dianggap Indonesia juga termasuk kena corona. Kalau kirim ke luar negeri nggak mau nerima karena juga katanya waktu tren corona itu kan apa yang disentuh orang kena corona ikut melok kena ngono lho. Jadi modelnya kan ngono. Padahal itu tingkat kebenarannya kita juga nggak tahu karena kita nggak ahli di situ. Dan setelah 21, 22, 23 mengalami collapse harga titik terendah. Di saat itu katakanlah yang tanam tahun 2020 itu ketika tahun 22, 23 kan sudah bisa dipanen. Tergantung sistemnya yang dipakai itu panen 2 musim atau 3 musim. Ketika panen perdana petani baru harganya hancur. Dari situlah hancur lagi. Dan ketika itu bibit katak pun juga jatuh di angka 20.000 bahkan sampai 10.000 katak waktu itu. Waktu hancur-hancurnya itu. Ternyata lambat laun tahun 2024 sudah mulai ada peningkatan harga porang sudah mulai agak naik. Di pembukaan itu 4.000 sampai di harga 6.000 sampai 8.000 ada kenaikan. Terus dari kenaikan itu banyak petani yang lama menikmati itu, dan petani baru yang masih konsisten itu masih bisa oleh pulian lah, masih bisa merasakan dari perbedaan harga itu. Tetapi di tahun 2025 lain lagi ceritanya, karena di porangnya itu ada siklus 5 tahunan. Jadi waktu itu saya mulai tanam sendiri mandiri itu tahun 1997, kalau nggak salah 96-97 itu mulai tanam sendiri mandiri. Waktu itu masih bujang, dan tanam secara maksimal itu tahun 2001 ketika itu sudah berkeluarga dan sudah mulai giat tanam porang. Waktu itu aku tanam porang mandiri. Kalau 1997 itu masih bujang, jadi tanam tapi tinggal merantau, tanam tinggal merantau gitu. Tapi kalau belajar tanam porang itu sebenarnya saya sekitar tahun 8 mulai TK lah, mulai TK ikut bapak gitu. Mulai TK itu sekitar 82 atau 1982an. Jadi sekian tahun itu kita menggeluti dunia porang, dan mulai harga waktu itu ya masih murah banget dan belum familiar, cuma di daerah tertentu saja yang tanam gitu, terutama di Madiun. Dan lambat laun saya pelajari siklus 5 tahunan, setiap 5 tahun sekali, terutama di angka kepala 5, pembagian 5. Katakanlah yang masih kuat diingatan saya 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 ini harganya ada grafiknya di angka titik terbaik. Bahkan sekarang ini per hari ini di tingkat petani daerah kami 14.300. Memang harga itu nggak sama loh, di setiap daerah itu pasti nggak sama, tapi sebagai acuan atau gambaran di sini 14.300, walaupun kemarin di awal harga 14.000. Di awal itu harga terendah 8.000 naik terus grafik naik turun di angka antara 10 sampai 12 itu naik turun gitu. Dan tahun ini
kelihatannya nggak ada drama overload. Yang tahun kemarin kan kapan harga tinggi alasan overload turun lagi, tinggi overload turun lagi. Sekarang ini nggak ada istilah overload. Cuma kemarin itu dramanya kalau pakai sak waring atau apa ngarani karung waring, karung yang terancang-terancang itu harganya sekian. Kalau pakai karung putih, karung biasa bekas adah pupuk atau bekas adah pakan ayam itu harganya sekian. Cuma di situ memang kita nggak munafik, ada juga petani yang nakal. Jadi dicampuri walur, campuri lesiles, campuri media lain, bonggol pisang dan sebagainya. Ada. Saya sebagai petani ya sangat menyayangkan itu. Kualitas harus dijaga. Karena demi keberlangsungan porang saling menguntungkan. Harganya 14.300 mbok palsu. Itu. Ada juga oknum petaninya enggak seperti itu, tapi oknum di tengah-tengahnya. Mungkin penimbangnya, tengkulaknya itu sing nyampur gitu. Karena mungkin juga ini cuma asumsi saja. Mungkin karena juga untuk menanggung kesusutan. Ada juga sebenarnya dari petani bersih, tapi ditambahi pasir, tambahi kerikil, ditambahi tanah atau disiram. Ya, itu akhirnya menambahi berat dan seger, alasannya kan seperti itu. Banyak praktek-praktek yang tidak jujur baik di tingkat petani, pedagang, pemegang DO, dan juga hati-hati ada juga pemegang DO siluman. Dengan sebagai petani ingin kirim ke pabrik seret, ya kan? Bangga kirim ke pabrik sendiri. Di sana yang menerima enggak langsung pabriknya, penerima DO. Penerima DO punya maklar di bawahnya. Sing nampani ning kono maklar. Ditimbang notane, tapi transferan enggak masuk ke jenengan. Transferan masuk ke pemegang DO. Pemegang DO di bawahnya ada. Nah, ternyata maklar-maklarnya ada main di situ. Duitnya wis dari pabrik sudah ditransfer tapi gak kenjenengan. Lah yang menerima transfer kabur. Jadi tingkat ketidakjujuran, hati-hati di dunia porang. Pemenang regane porang kan, katakanlah porang pakai armada kanter apa PS apalah elep dan sebagainya, itu kan kapasitas paling antara 9 ton sampai 12 ton kan. 12 ton katakanlah 11 ton gitu aja, atau 10 ton. 10 ton kalau harga 14.300 dari petani itu modalnya sudah 140 juta sekian. Nah, mereka juga ada yang ngambil dari tengkulak lagi, dari 14.300 belinya sudah 14.500 dari tengkulak, gitu. Dari penimbang tambah 200 kan. Jadi sudah 14.500, berarti sudah 145 juta. Itu kalau 10 ton, kalau 12 ton kan lebih, sekitar 160-an juta. Ini duit gitu. Terus nek digo kabur kan, makanya hati-hati. Kalau jenengan nggak cuma titip DO, cari pemegang DO yang kredibel, yang jujur, yang amanah, dan yang dapat dipercaya. Jangan bangga kirim ke pabrik tapi setelah itu jenengan kena tipu. Dulurku sebangsa setanah air, berkah porang tahun 25 ini, maaf walinan terus lagi. Tahun 25 ini semoga tahun depan, tahun 2026 tidak seperti tahun 2021. Dari harga baik turun di harga terendah. Pak Po, apakah mungkinkah harganya
tahun 2025 turun. Dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Di dunia ini nggak ada yang mutlak, nggak ada teman sahabat yang selamanya. Waspada harus, antisipasi harus, ojo terlalu los. Bisa jadi harga lebih baik atau standar seperti ini, atau bahkan turun jatuh, karena ini sudah mendekati katakanlah di tingkat petani sudah mendekati 15, ternyata di sana juga 15 karet serit gitu. Hati-hati, karena bisa jadi tahun 2021 terjadi tahun 2026. Orang ngeden-ngeden, tapi ojo sombong jadi petani porang. Jangan sombong, tetap bersyukur apa atas apa hasil dari porang. Dulurku sebangsa tanah air, info harga per hari ini tanggal pirato ki? Pokoknya sasi suro gitu, tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan 7 ini 14.300 di area kami. Terus tapi kalau tempatnya jenengan nggak segitu, berarti itu memang mungkin jarak atau tengkulaknya tingkat berapa gitu. Nanti suatu saat kalau ada pertanyaan marketnya porang seperti apa akan saya bahas, atau apalah. Kalau nggak ada pertanyaan dari kolom komen ya aku jawab terus piye. Terus aku karena sekarang jarang muncul karena harga regane apik ngono ya. Begitu lur, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan masing-masing di bulan Suro ini. Semoga Indonesia lebih baik lagi, termasuk lewat porang devisa negara ini bertambah. Lewat porang bisa mensejahterakan semuanya. Mohon maaf segala kilap dan selamat tahun baru Suro Muharram loh. Semoga hidup kita lebih baik lagi. Doa saya jenengan semuanya sehat, selalu diberkati, dan rezeki ini lancar. Jangan lupa bersyukur dan menikmati hidup, berusaha bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani itu bebas, petani cerdas. Semangat.